kita akan membahas energi potensial listrik di mana gaya Coulomb antara dua buah muatan Q besar dan Q kecil yang terpisah sejauh R itu adalah 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan produk Q besar Q kecil dibagi dengan kuadrat jaraknya. Maka beda energi potensial jika muatan Q kecil itu ada di titik A dan di titik B itu adalah minus usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan Q kecil tersebut dari titik A ke titik B. Sehingga menggunakan koordinat bola, kita akan dapatkan bahwa beda energi potensial listrik pada kedua titik tersebut adalah 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan produk Q besar Q kecil dikalikan dengan 1/RB dikurangi dengan 1/RA. Sehingga jika beda energi potensial tersebut didefinisikan sebagai energi potensial di titik B dikurangi dengan energi potensial di titik A, maka seperti pada kasus energi potensial gravitasi, kita dapat definisikan energi potensial pada titik A dan di titik B sebagai berikut, yakni besar energi potensial tersebut adalah 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan produk Q besar Q kecil dibagi dengan jarak antara kedua muatan dikurangi dengan suatu nilai referensi atau nilai acuan. Yang nilai acuan ini dapat dipilih sembarang, misalnya 0 pada saat jarak antara kedua muatan itu sangat jauh. Sehingga karena ada faktor nilai acuan U0 yang nilainya dapat dipilih sembarang ini, beda energi potensial delta U itu lebih penting dan lebih memiliki makna fisis dibandingkan dengan nilai mutlak energi potensial di titik A maupun energi potensial di titik B. Untuk menghitung energi potensial listrik antara dua sistem muatan Q1 dan Q2, maka pertama kita tentukan dulu posisi dari muatan Q1, kemudian posisi dari muatan Q2, lalu besarnya jarak antara muatan Q2 dan Q1. Kemudian selanjutnya kita bisa hitung bahwa energi potensial antara kedua sistem muatan tersebut, misalnya kita simbolkan U12 sebagai 1/4 pi epsilon 0 produk Q1 Q2 dibagi dengan R12. Jika terdapat lebih dari dua buah muatan titik, misalnya terdapat muatan yang ketiga, Q3, maka energi potensial total sistem ketiga muatan ini dapat dihitung sebagai energi potensial dari pasangan Q1, Q2, kemudian energi potensial dari pasangan Q1, Q3, dan energi potensial dari pasangan Q2 dan Q3. Kita jumlahkan semuanya. Sehingga jika terdapat sejumlah N buah muatan titik, maka energi potensial total sistem tersebut kita harus perhitungkan dengan menghitung pasangan-pasangan muatan yang mungkin terjadi. Sebagaimana gaya gravitasi, gaya Coulomb ini pun merupakan suatu gaya konservatif, sehingga terdapat suatu konservasi energi mekanik, di mana di sini UA dan UB, ini seperti yang sudah diketahui, ini adalah energi potensial pada saat muatan Q kecil itu ada di titik A dan di titik B. Kemudian KA dan KB ini adalah energi kinetik muatan Q kecil pada saat muatan Q kecil itu ada di posisi A dan di posisi B. Sehingga perubahan energi kinetik muatan Q kecil itu adalah, kita sebut saja delta K sama dengan K B dikurangi dengan KA, itu adalah minus energi potensial ketika muatan Q kecil itu ada di titik B dan energi potensial ketika muatan Q kecil itu ada di titik A. Ini kita bisa tuliskan ulang sebagai minus Q, kita keluarkan Q-nya, dikalikan dengan V di titik B dikurangi dengan V di titik A. Ini adalah potensial di titik B dan potensial di titik A. Atau dengan kata lain, perubahan energi kinetik muatan Q kecil itu adalah minus Q dikalikan dengan beda potensial. Sehingga perubahan energi kinetik delta K itu terjadi akibat muatan Q kecil itu bergerak melewati perubahan potensial listrik delta V akibat muatan Q besar.